Summa qala hafidhahullahu ta'ala at-tashabbuh. At-tashabbuh adalah tindakan penyerupaan, menyerupai orang lain secara fisik. Namanya tashabbuh, penyerupaan secara fisik. Tentunya tashabbuh ini, kalau kita berbicara mengenai asal tashabbuh, dia bisa menjadi hal yang terpuji, bisa jadi hal yang tercela. Yani kalau tasyabuhnya kepada yang baik-baik, tasyabuhnya kepada ulama, kepada orang soleh, ya ini tasyabuh yang baik. Ya. Namun tentunya ketika diitlakkan kata tasyabuh, larangan tasyabuh dan semacamnya, ya yang dimaksud dengannya adalah tasyabuh dengan yang tidak baik. Ya. Taib. Tingkatan tasyabuh ini sendiri, sebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memiliki beberapa hukum. Ada tasyabuh yang hukumnya sampai kekafiran, ada tasyabuh yang sifatnya haram, ada tasyabuh yang sifatnya makruh, ya. Ada tasyabuh yang sifatnya apa? Makruh. Ya. Jelas sampai sini? Jadi tidak semua tasyabuh itu haram. Nah, misalnya contoh tasyabuh yang syirik, ya ini tasyabuh dengan akidah-akidah kaum musyrikin. Ya, tasyabuh dalam i'tiqad. Tasyabuh dalam apa? I'tiqad. Ya, tasyabuh dengan keyakinannya orang-orang musyrikin, tasyabuh dengan cara ibadahnya kaum musyrikin. Ini tasyabuh yang kufur. 6. Dan itu saya kira perkara yang jelas. Kemudian yang kedua ada tasyabuh yang haram. Tasyabuh yang haram, yakni tasyabuh kepada kufar, tasyabuh menyerupai orang-orang kafir, perhatikan, dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka. Ini tasyabuh yang apa? Tasyabuh yang haram, yakni tasyabuh kepada orang-orang kafir dalam hal-hal yang sifatnya kekhususan mereka. Dan ada juga tasyabuh yang makruh. Ya, tasyabuh yang makruh. yakni tasyabuh yang terjadinya tasyabuh itu bukan karena faktor kemauan dan kesengajaan kita. yakni terjadi tasyabuh dengan sendirinya. Terjadi tasyabuh dengan sendirinya, maka tetap makruh tasyabuh di situ, walaupun terjadi bukan atas keinginan kita. Saya kasih contoh. Kita bahas tasyabuh yang syirik sudah, sekarang kita bahas tasyabuh yang makruh. Tasyabuh yang haram kita akan jelaskan nanti insyaallah. Tasyabuh yang makruh contohnya adalah membiarkan uban itu uban itu banyak dan tidak diwarnai. Ini. Orang beruban kan bukan atas pilihan dia, bukan juga dia yang usahakan. Ya. Ya kan? Namun ketika dia memiliki banyak uban, ya, ya. Namun ketika dia memiliki banyak uban, ya, banyak begitu di kepalanya, maka itu menyerupai tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, dan tasyabuhnya bukan atas keinginan dia. Maka disunnahkan untuk mukhalafah dengan cara diwarnai ubannya, itu pun bukan dengan warna hitam, supaya tidak menipu orang lain, ya, tidak masuk dalam bentuk berbohong, ya, seakan-akan masih hitam semua rambutnya padahal sudah ada yang putih. Dan tentunya syariat mewarnai uban ini berlaku untuk kalau ubannya sudah banyak. Karena itulah ketika Nabi atau sahabat ditanya, kalau tidak salah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi SAW itu mewarnai ubannya? Kata Anas bin Malik, enggak, karena sedikit, cuman tidak lebih dari 20 lembar. Uban dijanggut, tambah di tanpa di sini, tambah di sini, itu tidak sampai 20 lembar, tidak sampai 20 helai. Maka tidak terlalu terlihat, maka beliau tidak mewarnainya. Maka mewarnai uban itu hanya disunnahkan ketika sudah banyak, jelas sekali kelihatan. Nah, maka disunnahkan untuk diwarnai, itu pun bukan dengan warna hitam, ya, warna lain. Baik. Maka kalau ada orang membiarkan ubannya tidak diwarnai, itu namanya tasyabuh. Tapi apa hukum tasyabuhnya? Makruh. Jadi sampai sini apa hukum tasyabuhnya? Tasyabuhnya makruh. Di sini bukan tasyabuh yang haram, tasyabuh yang makruh. Kenapa? Karena terjadi bukan atas keinginan dia sendiri. Demikian pula ketika Nabi SAW dikabari bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Asyura, ya, maka Nabi SAW mengatakan, kalau saya masih hidup tahun depan, ya, la sumanata tasi, saya juga akan berpuasa tanggal 9-nya untuk menyelesainya. Tapi kemudian beliau tidak sampai tahun depan sudah meninggal.
Di sini para ulama mengatakan berpuasa hari Asyura tanggal 10-nya saja makruh. Tanggal 10-nya saja makruh. Yani bukan makruh puasanya ya, tapi makruh dari sudut pandang dia tetap mendapatkan pahala puasa Asyura, tapi makruh dari sudut pandang menyerupai orang-orang ya Yahudi. Jelas sampai sini? Tapi ini tasyabuh, bukan diusahakan. Jelas sampai sini? Maka ini butuh difahami, tidak semua tasyabuh itu haram. Ya, ada yang bahkan syirik dan ada yang apa? Ada yang makruh. Baik. Nah, sekarang kita bahas apa tasyabuh yang haram. Apa tasyabuh yang haram? Tasyabuh yang haram secara umum ada dua. Yang pertama adalah tasyabuh kepada orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ya, bukan hanya orang kafir, orang fasik. Tasyabuh kepada orang-orang kafir dan orang-orang fasik pada hal-hal yang menjadi ciri khasnya mereka. Perhatikan, pada hal-hal yang menjadi apa? Ciri khasnya mereka. Ini bentuk tasyabuh haram yang pertama. Menyerupai orang kafir dan orang fasik pada hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Yang kedua adalah menyerupai lawan jenis, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki yang menjadi kekhususan masing-masing di antara mereka. Laki-laki menyerupai perempuan pada hal-hal yang menjadi kekhususannya perempuan, dan perempuan menyerupai laki-laki pada hal-hal yang menjadi kekhususannya laki-laki. Ini dua bentuk tasyabuh yang diharamkan. Menyerupai orang kafir dan orang-orang fasik dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka, dan menyerupai lawan jenis yang menjadi kekhususan bagi mereka. Nah, kalau sifatnya lawan jenis, ya ada pakaian-pakaian tertentu yang bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang seorang pakai celana misalnya. Celana panjang ini di zaman sekarang itu mustarak bagi laki-laki dan perempuan. Cuman memang modelnya beda. Kita tidak berbicara mengenai modelnya lebih longgar dibandingkan. Intinya adalah celana panjang. Ya, maka ketika ada laki-laki memakai celana panjang atau perempuan pakai celana panjang tapi dengan model perempuan tentunya, ya ini tidak tasyabuh. Tentunya dipakai di rumahnya di mana ya. Sekali lagi kita tidak berbicara masalah di luar rumah dan semacamnya, itu perkara yang jelas. Perempuan jelas pakaiannya keluar rumah itu jelas aturannya bagaimana. Ya, kita berbicara ketika di dalam rumahnya misalnya. Perempuan pakai celana panjang misalnya, maka tidak ada masalah. Itu bukan dianggap apa? Tasyabuh. Ya, beda kalau rok. Rok itu sudah identik dengan apa? Perempuan, maka laki-laki tidak boleh pakai rok. Itu tasyabuh yang diharamkan. Jelas sampai sini? Sarung. Laki-laki pakai sarung sama perempuan pakai sarung, ya, tidak ada masalah. Itu mustarak. Ya. Atau jubah yang terusan. Ya kan masing-masing laki-laki dan perempuan ada modelnya tersendiri, tapi sama-sama terusan. Ya, gamis ya, orang bilang ya. Gamis laki-laki, gamis perempuan. Asal gamisnya ini pakaiannya yang mustarak antar laki-laki dan perempuan. Ya, tapi ada hal-hal yang menjadi kekhususan. Misalnya perempuan pakai anting di lubang ini, itu kekhususan bagi perempuan. Laki-laki tidak boleh, hukumnya haram, tasyabuh. Jelas sampai sini? Tasyabuh. Rambut laki-laki sudah jelas. Ya, potongan rambut pendek seperti itu, ya itu sifatnya laki-laki. Nah, perempuan cukur perempuan cukur pendek, betul-betul pendek kayak laki-laki, ya seperti laki-laki persis. Apalagi kalau sampai botak, ini jelas hukumnya haram. Ya, tasyabuh yang diharamkan. Ya, demikian pula sebaliknya, laki-laki menyerupai apa? Menyerupai perempuan. Ya, menyerupai apa? Perempuan. Dipanjangkan rambutnya, ya dipanjangkan apa? Rambutnya. Nah, atau sebaliknya ya. Termasuk juga dalam hal ini adalah tingkah laku. Bukan hanya pakaian, tingkah laku. Laki-laki bertingkah laku seperti perempuan, ya, padahal dia laki-laki. Ini hukumnya haram. Ya, kalau dia berpenyakit, ya harus disembuhkan. Itu penyakit, namanya penyakit, harus disembuhkan. Tidak boleh dikatakan, dibilang ini sudah sudah begini, ya. Tidak, itu penyakit mental, penyakit kejiwaan, harus diobati. Ya, karena laki-laki bertingkah laku seperti perempuan, demikian pula sebaliknya, itu masalah kejiwaan. Itu salah satu bentuk penyakit kejiwaan yang harus diobati, dan itu bisa diobati. Jelas ya? 6. Ya, karena biasanya kan seperti itu muncul dari kecil pergaulannya. Ya, dari apa? Pergaulannya. Ya, dari kecil. Anak perempuan mainnya sama laki-laki, ya, atau laki-laki mainnya sama perempuan dari kecil kadang, ya, walaupun dalam kita tidak mesti secara mutlak seperti itu, karena banyak yang melakukannya juga tidak seperti itu kan, tapi ala kulli hal intinya itu adalah penyakit yang bisa untuk
dirubah, bisa untuk diobati. Baik. Ini ya, ini berkenaan dengan laki-laki dan perempuan, cara bicaranya, ya, kemudian apa namanya, cara berjalannya. Laki-laki perempuan ada cara jalan yang berbeda, takhussuhum, yang khusus bagi mereka, maka menyerupai lawan jenis ini hukumnya diharamkan dalam hal-hal itu. Nah, sekarang dalam orang kafir, ya, dikatakan tasyabbuh yang haram adalah menyerupai orang-orang kafir pada hal-hal yang menjadi kekhususan mereka, Dan diantara poin yang disebutkan oleh siapa? Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, ya, ketika beliau menjelaskan masalah tasyabbuh adalah bahwa tasyabbuh itu bisa berubah hukumnya sesuai dengan waktu dan tempat. Maksudnya begini, kadang di satu waktu itu pakaian tasyabbuh, tapi di waktu yang lain bukan tasyabbuh. Saya kasih contoh. Di awal-awal di masa-masa Turki, ya, Turki awal-awal sebelum menjadi negara sekuler, ya, itu kan sudah mulai masuk pakaian orang-orang kafir di masa itu, pakai jas misalnya, pakai apa namanya, dasika atau pet dan semacamnya. Ini banyak keluar fatwa ulama yang menunjukkan haramnya memakai jas, haramnya memakai pet, pakai dasi dan semacamnya karena tasyabbuh. Betul di masa itu. Ya. Jelas sampai sini? Karena itu menjadi ciri khas mereka. Tapi di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang jas itu sudah pakaian mustarak antara muslim dan kafir. Pakai dasi itu sudah pakaian mustarak antara muslim dan kafir. Pakai pet juga itu mustarak antara muslim dan kafir. Maka tidak bisa lagi dikatakan memakai pet, dasi dan jas itu tasyabbuh. Enggak bisa lagi dikatakan seperti itu. Jelas sampai sini? Pakai levis, mungkin di awal-awalnya iya, yang memakai itu hanya orang-orang kafir. Tapi ketika levis sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka hilang ilat tasyabbuhnya. Jelas sampai sini? Hilang ilat tasyabbuhnya. Maka kalau seorang memakai, laki-laki memakai levis, enggak bisa dikatakan tasyabbuh. Tinggal masalah itu membentuk aurat kamu atau tidak, itu aja masalahnya. Tapi kalau dikatakan tasyabbuh, enggak sama sekali. Jelas sampai sini? Dan ini faedah yang penting, apa ya, satu hal yang penting diperhatikan dalam masalah kaidah tasyabbuh, bahwa tasyabbuh bisa berubah. Kadang di satu tempat, di satu waktu itu menjadi tasyabbuh, menyerupai, ya, dan di waktu lain tidak. Jelas sampai sini? Maka disesuaikan dengan waktu dan tempat. Ya, maka apa yang seperti sekarang misalnya, ya, ada pakaian-pakaian yang mungkin 2 dekade yang lalu masih dianggap sebagai kekhususannya orang musyrik, orang kafir, maka tidak boleh dipakai di masa itu. Ya, adapun ketika itu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sudah nggak bisa dibedakan mana, kan asalnya kan tasyabbuh dalam berpakaian kan kayak orang muslim dilarang memakai apa itu, zinar, ya, yang pakainya orang Yahudi, karena nanti tidak bisa dibedakan mana muslim mana kafir dari belakang kalau pakaiannya sama, ya, maka ilatnya di situ. Namun ketika hal tersebut sudah hilang, yakni ini pakaian sudah dipakai oleh seluruhnya, ya sudah gugur juga ilat tasyabbuhnya. Maka tinggal kita lihat hukumnya dari sudut pandang yang lain, apakah membentuk aurat atau tidak, apakah menyerupai orang fasik atau tidak. Ada juga pakaian-pakaian yang mungkin tidak menyerupai orang kafir tapi menyerupai orang fasik. Ini juga nggak boleh dipakai, bukan karena ilat kepada orang tasyabbuh kepada orang kafir, tapi tasyabbuh kepada orang fasik. Jelas sampai sini, ya? Ya, karena kayak tato misalnya. Tato kan bukan dikatakan apa namanya, tasyabbuh kepada orang-orang musyrikin mungkin di zaman sekarang, ya, tapi dia tasyabbuh kepada orang-orang fasik, ya, tasyabbuh kepada orang-orang al-fasik. Nah, walaupun bisa jadi kalau ada mau dikatakan seperti itu, tapi itu saja kadarnya adalah apakah sesuatu tersebut sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan diamalkan juga oleh kaum muslimin, sehingga kalau ada orang mengamalkannya kita sudah tidak bisa bedakan ini muslim atau kafir karena sudah dikerjakan oleh semuanya. Maka yang seperti ini ilat tasyabbuhnya hilang, tinggal kita melihat hukum-hukum yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini hukum tasyabbuh, kadang dia syirik, kadang dia haram, dan kadang dia makruh. Kadang dia apa? Makruh, tergantung hukumnya. Taib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini ya. Kalau yani fahuwa minhum di sini, yani dia mendapatkan dosa yang sama seperti mereka. Bukan berarti tasyabbuh dengan orang musyrik langsung jadi musyrik juga. Tasyabbuh kepada orang kafir langsung kafir juga, enggak tentunya. Tapi yang dimaksudkan adalah ketika dia mirip, ditemui di tengah jalan, ya, kemudian dia melakukan kemiripan dengan mereka atau sama dengan mereka, dia nanti dikategorikan sama seperti mereka. Ya. Jelas sampai sini, ya? 6. Dan ini menunjukkan bahwa tasyabbuh yang sifatnya haram tadi, tasyabbuh kepada orang kafir dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka, dan tasyabbuh kepada lawan jenis yang merupakan kekhususan mereka, itu hukumnya adalah haram. 6. Makanya penting di sini untuk mendobat,
penting untuk mendobat dan memberikan pembatasan yang jelas mana hal-hal yang menjadi kekhususan musyrik, mana yang mushtarak bersekutu padanya muslim dan musyrik, dan mana hal-hal yang yang tersendiri yang menjadi sifat khusus laki-laki dan perempuan, dan mana sesuatu yang sifat ataupun hal-hal yang mushtarak antara laki-laki dengan perempuan, supaya orang tidak ngasal mencap ini tasyabbuh ataupun mengatakan tidak tasyabbuh. Jadi ini poin penting dalam masalah tasyabbuh adalah mendobat, memberikan pembatasan yang jelas mana hal-hal yang merupakan khususia musyrik, kafir, dan mana yang bersekutu padanya dengan muslim. Bila sampai sini? Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, yakni hal-hal yang menjadi kekhususan mereka. Naam, wallahu taala alam bisawab. Dan diantara kaidah atau salah satu ucapan yang sangat penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah tasyabbuh ini, ketika beliau mengatakan mengapa menyebutkan illat, mengapa seorang dilarang untuk tasyabbuh secara zahir kepada orang-orang kafir. Dikarenakan kata beliau tasyabbuh fi zahir itu akan mengantarkan kepada tasyabbuh fil batin. Ya, memang sekarang kamu cuma mengikuti model dia secara zahir. Tapi itu akan mengantarkan kamu untuk menyerupai mereka dalam hal akidah batin mereka. Kemudian beliau memberikan contoh. Ya, ini kalau kita bahasakan seperti sekarang, anak kecil kita pakaikan pakaian dokter, dia akan bertingkah laku seperti dokter. Anak kecil kita kasih pakaian polisi, dia akan bertingkah laku seperti polisi. Ini menunjukkan bahwasanya penyerupaan kepada zahir itu nanti akan mengantarkan kepada penyerupaan kepada penyerupaan dalam hal yang batin. Itulah alasan mengapa dilarang tasyabbuh dengan kufar wal musyrikin, karena bisa mengantarkan kepada akidah mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan besok hari di jam yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.